Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika. Hari ini kita akan belajar fisika dengan cara yang berbeda bersama saya Ibu Marisa dan saya Ibu Yulia Suyani. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana bola basket bergerak saat dilempar menuju ring? Jika kalian perhatikan dengan seksama, bola tersebut tidak bergerak lurus, melainkan melengkung dan membentuk sebuah busur yang indah sebelum akhirnya jatuh tepat ke dalam ring. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bola yang dilempar tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan tangan pemain, tetapi juga oleh berbagai gaya yang bekerja di sepanjang lintasannya. Ada gaya dorong awal yang memberikan kecepatan, ada sudut lemparan yang menentukan tinggi dan jarak lompatan bola, dan ada pula gaya gravitasi yang selalu menarik bola kembali ke bawah. Semua faktor ini bekerja bersama-sama, sehingga lintasan bola menjadi melengkung, bukan lurus. Fenomena sederhana yang sering kita lihat dalam permainan basket ini sebenarnya menyimpan konsep fisika yang menarik. Hari ini, kita akan mempelajari gerak parabola yang terjadi dalam kehidupan nyata dan memahami ilmu di balik setiap lemparan bola yang tampak begitu biasa namun penuh perhitungan. Definisi gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak suatu benda yang dilempar dengan sudut tertentu terhadap arah horizontal sehingga lintasannya berbentuk parabola karena adanya pengaruh gravitasi. Gerak parabola juga dikatakan sebagai perpaduan antara gerak lurus beraturan terhadap sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan terhadap sumbu Y. Karakteristik gerak parabola. Yang pertama, lintasan parabola. Ciri khas utama dari gerak parabola adalah bentuk lintasannya yang melengkung seperti bentuk parabola. Hal ini terjadi karena benda bergerak ke depan sekaligus jatuh ke bawah akibat adanya tarikan gaya gravitasi. Yang kedua, perpaduan dua gerak. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada sumbu Y. Faktor-faktor gerak parabola. Ada 3 faktor penentu gerak parabola. Yang pertama yaitu kecepatan awal. Kecepatan awal merupakan faktor utama yang memicu terjadinya gerak parabola. Besarnya kecepatan awal menjadi penentu sejauh mana dan setinggi apa benda tersebut dapat bergerak. Dengan kata lain, semakin besar nilai kecepatan awal, maka semakin besar pula jarak jangkauan benda, baik itu secara arah horizontal ataupun arah vertikal. Faktor yang kedua, sudut elevasi. Sudut elevasi merupakan sudut antara arah lemparan atau tembakan benda dengan garis horizontal. Besarnya sudut elevasi juga menentukan arah peluncuran serta berpengaruh terhadap bentuk lintasan, jarak jangkauan, dan tinggi maksimum yang dicapai benda selama bergerak. Faktor yang ketiga, percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi merupakan percepatan akibat gaya tarik bumi yang selalu berarah ke bawah dengan nilai konstan sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Gaya gravitasi ini yang mempengaruhi gerak vertikal benda selama bergerak di udara. Saat ini kita akan belajar materi gerak parabola. Sekarang mari kita lihat bagaimana konsep gerak parabola bisa kita temukan di lapangan basket ini.
Sekarang kita buktikan konsepnya menggunakan aplikasi Physics Toolbox pada smartphone untuk mengukur sudut lemparan. Dalam kegiatan ini, kita memanfaatkan fitur pengukur sudut atau inclinometer untuk mengetahui sudut elevasi lemparan secara langsung dan akurat. Penggunaan Physics Toolbox menjadi bagian dari inovasi digital dalam pembelajaran karena membantu siswa menganalisis gerak parabola berdasarkan data nyata yang mereka peroleh sendiri. Adapun sudut yang pertama yaitu sudut 30 derajat. Yang kedua, sudut 45 derajat. Dan yang terakhir, sudut 60 derajat. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari percobaan kali ini? Semakin besar sudut lempar, lintasan makin tinggi, tapi jarak jangkauan makin pendek. Nah, dari 3 kali percobaan dengan sudut yang berbeda, yaitu sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, ternyata sudut 45 derajat menghasilkan jarak terjauh. Betul sekali. Dari gerak bola basket, kita bisa memahami persamaan dari gerak parabola, yaitu Dengan bantuan teknologi, kita bisa mengukur dan membuktikan konsep ini secara nyata. belajar fisika tidak selalu di dalam kelas. Dengan berpikir kreatif, kita bisa menjadikan lapangan sebagai laboratorium. Karena setiap gerakan, setiap tembakan, dan setiap lintasan, semua adalah bagian dari hukum fisika. Fisika itu menyenangkan. Bye-bye!